Seorang wanita bernama Lucy membawa seekor ular berbisa. Ular kecil yang jinak itu dibawa ke arah putri wali kota. Lucy pun mulai menjahilinya dan membuat semua orang terkejut. Hal itu dilakukannya karena putri wali kota itu sering mengejeknya. Apalagi sang wali kota sangat bersikap tidak adil. Akibat kelakuan Lucy itu, akhirnya wali kota memarahinya. Dia juga menghukum Lucy dan semua murid baru masuk ke dalam sebuah kandang besar. Mereka diperlakukan seperti kebun binatang. Sesekali senior ataupun mentor mereka datang untuk menjenguk dan memberi mereka makan. Lucy dengan baik hati memberikan makanannya kepada temannya. Tapi tiba-tiba seorang murid baru menghajar senior mereka. Tentu saja karena dia tidak terima dijadikan bahan tontonan seperti ini. Para pengunjung pun berlarian karena melihat senior mereka terluka. Beberapa saat kemudian para penjaga pun datang dan menembaki orang yang berbuat onar tadi. Akibatnya 2 orang tewas dalam kejadian ini. Keesokan harinya mereka dipindahkan ke sebuah arena. Mereka dituntut untuk bertahan hidup apapun yang terjadi, bahkan jika perlu saling menghabisi satu sama lain. Mereka juga akan dibekali seorang mentor. Permainan mematikan ini pun akhirnya dimulai. Ledakan terjadi di mana-mana, membuat Lucy dan mentornya yaitu Koryo terjatuh. Mereka pun tidak tahu harus berlari kemana karena semua ruangan ini dipenuhi oleh debu dan juga ledakan. Tapi mereka harus cepat jika ingin bertahan hidup, karena beberapa saat setelahnya bangunan ini pun akhirnya runtuh. Puing-puing bangunan yang sangat besar pun berjatuhan dan hampir saja mengenai mereka. Koryo terjatuh dan tertimpa sebuah tiang. Melihat mentornya dalam kesulitan, Lucy pun mencoba untuk membantu. Namun teman-temannya menyuruhnya untuk segera pergi dari sini karena jika tidak mereka akan ditangkap atau mungkin bisa saja dihabisi. Lucy yang tidak tega karena mereka saling jatuh cinta akhirnya berusaha untuk menolong Koryo terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya dia tahu apa konsekuensinya nanti. Koryo pun selamat dan akhirnya Koryo berhutang nyawa kepada Lucy. Pernahkah kalian melihat ribuan ular warna-warni di dalam sebuah gentong? Ular beracun ini sengaja dikumpulkan oleh kepala sekolah karena ingin mengetes murid-muridnya. Salah satunya adalah wanita bernama Clemmy ini. Clemmy menulis sebuah aturan permainan yang sangat mematikan, tapi kepala sekolah tidak percaya bahwa itu adalah tulisan Clemmy. Kertas tulisan Clemmy itu sengaja dibuang oleh kepala sekolah ke dalam ribuan ular itu. Kepala sekolah menantangnya. Jika benar tulisan yang bagus itu adalah milik Clemmy, maka ular-ular jinak itu tidak akan menggigitnya, karena ular-ular itu akan jinak di tangan orang yang dia percayai. Ular itu juga tidak akan menggigit orang dengan bau yang dia kenali. Jika benar kertas itu milik Clemmy, maka ular-ular itu akan mengetahui baunya. Jadi ular itu tidak akan menggigit Clemmy. Namun sebaliknya, jika kertas itu bukanlah milik Clemmy, maka ular itu akan mencium bau orang baru. Tentu saja ribuan ular itu tidak akan suka jika mereka bertemu dengan orang yang baru. Wajah Clemmy terlihat lemas karena itu bukanlah miliknya, tapi terpaksa dia melakukan ini agar dia dipandang oleh kepala sekolah. Akhirnya salah satu ular berbahaya itu menggigit Clemmy, yang membuatnya tidak sadarkan diri, dan beberapa saat kemudian Clemmy dinyatakan tewas. Kepala sekolah memperingatkan semua muridnya untuk tidak berbohong jika tidak ingin bernasib yang sama. Di sisi lain, permainan yang mengancam nyawa itu akan segera dimulai. Murid-murid baru dipaksa untuk menjadi peserta. Permainan berbahaya ini akan disiarkan oleh pihak sekolah kepada seluruh dunia, di mana para mentor yang sudah melatih murid-murid baru itu juga akan menonton. Puluhan murid baru itu dipaksa ke arena, walaupun beberapa di antara mereka ada yang masih terluka. Dari puluhan peserta ini akan hanya ada satu pemenang yang bertahan hidup. Setelah semuanya siap, para penjaga akan keluar dari arena. Tapi Lucy melihat seorang peserta yang sudah tewas karena dianggap pembangkang ataupun pemberontak. Mentor atau pelatih orang itu melihatnya. Dia pun marah karena anak didiknya dihabisi secara tidak adil. Dia pun mengatakan bahwa pihak sekolah adalah monster.